Ya ikhwan akhwat, terima kasih Anda masih tetap bersama Rasil TV dan Radio. Terima kasih untuk rekan-rekan yang ada di daerah, yang ada di Banyuwangi, di Pontianak, di Batam, di Semarang, kemudian juga Sukabumi untuk menyentuh banyak nurani ya. Kita lanjut saja untuk acara ini ke pertanyaan yang sudah dikirim dari hamba Allah di Sukabumi. Ustadz, kami sedih sekali melihat kondisi umat Islam saat ini yang selalu bertengkar, terutama dari kalangan orang-orang alim. Kami masyarakat awam jadi bingung, apa yang harus kami lakukan? Bukankah pertengkaran ini akan menguntungkan musuh-musuh Allah? Terima kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Betul, akan menguntungkan musuh-musuh Allah. Tapi jangan terlalu sedih sekali. Memang sedih lah, tapi insya Allah semua atas izin Allah. Sebentar lagi ini akan hilang, akan lenyap. Sebab pertengkaran ini, perbedaan ini bukan muncul dari dalam negeri Indonesia, bukan dari mazhab-mazhab yang ada di Indonesia. Ini imbas dari pertempuran di luar negeri, di Timur Tengah khususnya. Ya, semua ini saya tahu betul lah, itu dari luar semua. Buku-buku yang beredar tentang ini semua juga dari luar. Dari luar, dibuat dalam bahasa Indonesia. Jadi bukan asli Indonesia. Itu dari luar, oleh karena itu kita tenang, insya Allah itu nggak lama lagi. Bila di pihak yang di luar itu berhenti, ya di sini juga akan otomatis berhenti. Dan ini semua tahu. Hanya kadang-kadang berat untuk mengeluarkan. Saya pun berat lidah untuk menyampaikan. Tapi sedikit boleh saya sampaikan. Sebagian besar mereka mendapat bayaran dari luar. Oleh karena itu tenang saja ya, yang bertanya ini tenang. Insya Allah kita berdoa. Sebagian besar umat Islam Indonesia itu bersatu kok. Muhammadiyah, Persis, NU itu udah bersatu. Nggak ada masalah sama sekali, nggak ada. Boleh lihat. Mereka sholat jadi satu. Di masjid NU penuh orang Muhammadiyah, di masjid Muhammadiyah penuh orang NU. Sama sekali tidak ada masalah. Itu hanya sedikit, tetapi mereka ini karena dapat uang banyak, bayaran uang banyak, mereka bisa bayar televisi dan punya radio amatir juga banyak. Tapi juga kita nggak benci lah. Kita berdoa juga mereka juga Muslim. Insya Allah mereka bisa sadar, berhenti melakukan ini semua. Dan insya Allah kita yakin kita semua berdoa saja. Ya, tidak berat ini, tidak banyak. Malah kita lihat akhir ini jauh lebih baik umat Islam dalam persaudaraannya. Yang membuat keributan ini sebagian kecil sekali. Sebagian kecil sekali dan pihak yang satu pun nggak pernah membalas. Dia dizalimi diam saja. Tapi ini juga sekali lagi bias dari peristiwa di luar itu ada tapi tidak banyak dan insya Allah mudah-mudahan akan hilang nggak lama lagi. Apabila di Timur Tengah selesai perangnya, ini pun akan hilang. Itu munculnya kan karena itu. Jadi tenang saja, kita masing-masing amalkan apa saja yang menjadi kewajiban kita. Silaturahim tadi, apa-apa baca Bismillahirrahmanirrahim, penuh berkah ya. Dengan insya Allah banyak membaca Al-Quran. Sekarang ini sudah waktunya. Al-Quran semua di rumah dibaca. Rumah yang membacakan Al-Quran, setan-setan itu lari insya Allah. Al-Quran itu mukjizat, firman Allah. Banyak baca Quran, paham bagus baca artinya di situ ada. Bila tidak paham akan dapat ilham, dapat bimbingan dari Allah. Semuanya baca Quran, jangan peduli itu semua akan hilang insya Allah. Jangan sedih. Kepada Allah kita, semua Allah akan bela kita. Allah akan bela yang benar. Tenang saja, baca Quran banyak-banyak. Tambah dengan sholat-sholat sunnah, insya Allah. Subhanallah. Baik, saya lanjutkan kembali yang berikut dari Bapak Unjani di Cinere. Bagaimana caranya mengatasi hati yang mudah tersinggung dengan perkataan orang lain yang menghina, mengejek, karena itu yang merusak tali silaturahim kita. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya itulah memang yang kita kehendaki, pertanyaan yang tepat. Belajar memang kita harus begitu, lapang dada. Ya, 2 minggu lalu kita udah bahas. Lapang dada bisa nerima itu semua. Jadi kita begini, maulah memahami orang lain. Bila dia mungkin mengejek kita, ya mungkin ada masalah apa. Seperti itulah kita selalu berprasangka baik, kemudian memaafkan. Kalaupun ia memang dia benci sama kita nggak usah benci. Kasihan, dia juga manusia juga, kasihan. Jadi maafkan. Kasihan nih orang, gitu ya, mudah sekali kok. Kita nggak akan marah, senyum-senyum saja.
Mau bilang apa semua angin kok, nggak ada gunanya. Badan kita nggak rusak apa kan. Banyak orang tuh dikafirkan, diapakan di Facebook apa di YouTube. Sekarang udah habis dulu banyak. Tidak marah, tidak apa-apa, biarkan saja. Kasihan mereka kadang-kadang ada memang benci, ada yang disuruh orang dibayar, ya baguslah dia dapat nafkah juga cari rezeki. Kalau emang itu ya kita nggak apa-apa. Kalau ada yang memang benci dari hatinya, ya maafkan saja. Dengan bencinya juga dia hidupnya udah susah. Kasihan dia banyak problem. Ya, kita bantu. Ya, api itu kan tidak bisa ditiup, siram dengan air. Bantu apa yang kita bisa bantu kepadanya. Insya Allah kita nggak jadi seperti dia, dia menjadi seperti kita gitu. Tapi kalau kita balas, kita jadi sama dengan dia. Tapi kalau kita baikin, insya Allah dia jadi sembuh dari penyakit benci. Siyani dia, orang seperti itu dikasihani. Dan bapak yang dibuat perlakukan seperti itu, ya bahagia insya Allah punya hati bersih terus. Jadi orang soleh, di hati nggak ada dendam, nggak ada benci. Begitu selalu ingat kasihan saja, kasihani. Mereka kasihani. Jangan dibalik benci, kasihani saja. Insya Allah dengan begitu kita bisa memaafkan. Jadi tidak ada masalah insya Allah. Baik, pertanyaan berikutnya, Ustadz, saya sebetulnya ingin bersilaturahmi ke tempat saudara saya, tapi mereka masih saja tidak menerima dengan baik keluarga kami. Apa yang harus kami lanjutkan dan lakukan berikutnya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silaturahim itu dengan fisik, tapi yang lebih utama lagi juga tanpa fisik juga bisa. Hati, perasaan, bisa misalnya bantu dia punya kesulitan. Kalau dia nggak punya kesulitan, rezekinya cukup, ya bisa salam, bisa kirim apa ke rumahnya, itu boleh juga. Lihat situasi apa yang bisa, dan tidak bosan. Dia marah tetap aja kita baikin, dia marah kita tetap baik, lama-lama juga luluh hatinya. Ya, jadi pertama lidah kita tidak membalas, tidak mengeluarkan kata-kata apapun bila ada tamu, ada orang datang. Karena yang nanya ini kadang-kadang mancing-mancing nanti disampaikan lagi ke sana. Jangan, sampaikan yang baik-baik. Oh itu saudara saya, dia baik sekali. Gitu aja terus itu. Jadi tidak ada pihak ketiga yang ngadu. Nah kemudian kalau kita datang dia belum juga terbuka, ya dari jauh bisa, lewat telepon bisa, lewat SMS bisa, kirim-kirim apa yang dia suka, bisa yang ada sama kita boleh juga. Dibayin saja. Emang kita disuruh Allah jadi orang baik aja, berbuat baik. Tapi saya kasih contoh, kita di hotel aja kita bersihkan, rapikan, apalagi sama familia. Nah kita kemana-mana, di mall, di mana-mana, bersih-bersih, kita masuk kamar mandi apapun dimanapun, kita bersihkan dulu, kita juga enak, nanti kita keluar bersihin lagi. Berbuat baik saja selama hidup, pasti disayang Allah. Mazhab tidak perlu memazhab apapun, kalau begitu disayang Allah. Masa tidak pengen disayang Allah? Itu aja, baik aja sama semua. Hatta sampai mau semprot nyamuk, bilang tadi ada cecak, berhenti dulu, kasihan cecaknya itu. Apalagi orang, dia belajar di hati seperti ini, belajar, saya juga belajar. Sama-sama kita belajar. Nekan ini seperti misal kayak saya katakan tadi, bersihkan hotel, kita mau keluar kita bersihkan. Itu bukan bela orang yang mau masuk, sebenarnya kita bela diri kita. Itu sudah riyadhah, latihan. Bagaimana kita bisa menyetir hati kita menjadi baik, menjadi manfaat. Sangat beruntung, boleh dicoba deh, boleh dicoba. Kemana saja, apa yang kita bisa kita lakukan. Ada sampah di jalan mau pungut boleh juga. Tidak peduli apa kata orang, kita sedang, saya lagi belajar, saya mendidik hati saya sendiri. Kan boleh begitu. Mendidik diri sendiri, mensolehkan diri sendiri. Nikmat hidup, senang hidup kalau sudah bisa seperti itu. Baik saja. Apa yang buat orang jadi baik, yang itu Islam begitu, amilus sholihat, di mana-mana aminulus sholihat. Dia di Quran, beriman beramal soleh, beriman beramal soleh. Amal soleh itu apa? Amal yang baik, apa saja? Ya ibadah, ya ada gangguan di mana-mana buang, kita jalan ada sampah kita pungut, sudah buang. Indah hidup ini. Bersihkan toilet-toilet di mana kita berada, tidak ada masalah. Insya Allah, itu saja, percaya. Kalau sudah seperti itu, di situ ada bahagia, ada surga di dada. Insya Allah. Baik, saya lanjutkan kembali. Pak Ustadz, saya pernah ngaji di satu taklim. Di situ saya merasa tidak nyaman karena ustadznya mengkafirkan kelompok Islam yang lain. Saya tidak setuju dengan ustadz tersebut karena selalu seperti itu. Akhirnya saya nggak pernah mau datang. Apakah sikap saya ini termasuk memutuskan tali silaturahim?
Mohon Ya, penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tidak memutuskan tadi silaturahim, memutuskan paham yang salah. Ke orangnya tetap boleh baik, ke masjidnya tetap datang, ya. Tapi itu tidak memutuskan termasuk, karena itu ajaran yang salah. Ajaran yang salah ya jangan diikuti. Tapi tidak benci kepada ustadznya. Berdoa saja semoga dia tambah baik, tambah bisa toleransi gitu. Kadang ustadz itu juga kadang nggak salah, mungkin dia membaca buku, dia telan tak pikir dulu kan gitu. Dan buku yang mengkafirkan satu mazhab tuh jumlahnya jutaan bukan sedikit, banyak sekali dengan biaya besar. Saya tahu karena saya pernah di sana tahu itu. Jadi saya nggak sebut ya supaya tidak ada dendam. Jadi buku-buku yang nggak benar itu banyak sekali di mana-mana. Jadi ya, jangan main baca saja, main percaya saja. Sebab ada perang, setiap perang itu satu pihak pengen benar, pihak ini pengen benar, cari pengaruh dari negara lain, dari bangsa lain, dari negeri kita Indonesia terbesar toh. Mereka cari pengaruh di sini untuk mendukung dia, memusuhi musuh dia kan begitu. Itu yang terjadi sebenarnya. Jadi biarkan saja, kita tetap baik, kita di sini akur kok dari dulu, tidak ada masalah. Saya senang sekali melihat umat saya di Indonesia itu. Di mana ada masjid NU, Muhammadiyah ada di situ, di masjid Muhammadiyah NU ada, Persis ada, Al-Irsyad ada, semua ada. Satu nggak ada masalah. Ini yang diributkan dari luar. Itu sekali lagi dari luar. Ada ustadz yang terbawa, termakan. Seharusnya kalau baca buku itu kan buatan manusia, siapapun bisa buat buku. Isinya apa saja juga bisa. Nah disitulah kita perlu berkaca ke Quran. Setiap pendapat, setiap buku bertentangan dengan Al-Quran tidak benar. Kalau bertentangan dengan Al-Quran tidak benar. Harus Al-Quran menjadi dasar. Kitabullah, mukjizat. Kalau buatan manusia ya begitulah. Banyak supaya semua bisa buat buku. Penulis bayaran itu banyak. Semua hatta berita juga, berita itu tentang luar negeri nggak bisa dipercaya. Dibayar juga itu. TV-TV swasta itu. Terang-terangan saja dibayar. Dakwah pun di TV itu banyak dibayar. Dia punya uang, dia bisa beli jam tayang. Tujuannya apa kita nggak tahu. Selama dia berdakwah baik ya dengarkan saja. Kalau kayak tadi mengkafirkan ya jangan diikuti gitu aja. Kita harus jaga persatuan dan silaturahim. Begitu. Tenang saja. Allah tidak akan melindungi yang benar. Allah selalu memihak kepada yang benar. Kita jaga diri baik-baik, kita beramal yang baik, berbuat yang baik. Itu gampang kok, jadi agama kok nggak susah-susah. Tapi jangan misalnya kita, maaf ya, sebaliknya kita tinggal tidur di hotel atau ngontrak rumah. Ah bukan rumahku ini, rusak-rusakin kan. Maksiat itu dosa. Nah jadi di sini beragama itu adalah kejujuran. Mau ya ada yang punya rumah, mau enggak, mau ada polisi, mau enggak, kita tetap saja apa yang baik kita lakukan. Yang bermanfaat bagi orang kita kerjakan. Yang menjadi menguntungkan orang, membuat orang senang kita kerjakan. Itu saja nggak susah kok beragama ini. Sebenarnya nggak pakai ustadz juga bisa loh. Kalau sudah mengerti sholat, mengerti apa, bisa, kita ada akal. Kita tahu mana yang baik. Asal punya niat, saya hidup ini ingin diri saya ini berguna. Buat saya, buat keluarga, buat bangsa. Sudah. Saya tidak akan membuat apa yang merusak negeri, merusak orang. Silaturahim kepada gunung, silaturahim kepada hewan, silaturahim kepada pohon, pada manusia, kepada semua yang hidup. Makhluk Allah semua, indah hidup ini. Marilah kita semua bikin niat. Mulai saat ini kita semua mau berbuat apapun yang baik untuk diri, untuk keluarga, untuk semua orang. Dan akan menghindari segala yang merugikan orang lain. Semua mau meninggalkan apapun yang baik. Di rumah tinggalkan kesan yang baik buat keluarga. Kita ada di rumah orang, tinggalkan kesan yang baik. Di mana kita berada, tinggalkan kesan yang baik. Itu menjadi amal soleh yang dicatat Allah. Karena Allah tidak hanya mencatat perbuatan, juga efek, dampak dari perbuatan itu. Itulah hidup yang benar, amal soleh. Enggak susah-susah. Beragama ini. Udah jelas di Quran, sedikit amin, beriman amal soleh, beriman amal soleh. Kenapa kita enggak buat amal soleh? Ada yang fardu, ada yang sunnah, dan apapun kebaikan yang kita buat, beri minum anjing sekalipun, itu amal soleh. Kenapa tidak? Sebaliknya, jangan ganggu orang, jangan sakiti hati orang. Semua ini hamba Allah, jangan sakiti binatang. Itu yang bawa ayam itu di motor itu, palanya di bawah, kaki di atas, dosa besar itu. Menyiksa hewan. Itu hewan bikinan Allah. Nah begitulah, niat
Saya hanya mau buat baik. Tangan saya berbaik untuk orang. Semua pikiran saya kaki untuk baik. Berhenti. Tidak mau lagi melakukan yang merugikan orang lain. Merugikan diri keluarga di rumah. Semua di rumah dari tangan saya harus baik. Mengalah. Lakukan apa yang bisa. Anda lelaki, istri lagi sakit, masak. Tidak masalah. Sekarang mudah kok pakai listrik itu. Mau masak apapun mudah kok. Kok dia lagi sakit. Atau pembantu sedang pulang kampung. Kenapa orang kita laki tidak haram, tidak makruh, malah wajib berbuat baik. Seperti itu. Jadi nggak ada gengsi, pokoknya kalau mau jadi muslim yang baik, tangan, lidah, gerak apa kita berbuat baik. Bapak juga mau goreng nasi di rumah boleh, mau bikin bubur kacang hijau silakan. Yang lain juga boleh. Bikin baik dulu keluarga di rumah, apa yang bisa kita berikan kepada keluarga di rumah, apa yang kita bisa berikan kepada family, apa yang bisa kita berikan kepada Islam, apa yang bisa kita berikan kepada bangsa. Itu saja. Kita hanya mau meninggalkan segala yang baik, melakukan segala yang baik. Lihat nanti di akhirat. Mazhab terserah, mau mazhab apapun boleh. Jalan ke surga bukan mazhab kok, amal soleh, perbuatan yang baik. Insya Allah. Baik, berikutnya dari tidak ada namanya di sini. Hamba Allah, rumah saya bersebelahan dengan kakak. Sekarang rumah kakak dijual pada orang luar. Tapi dia belum bikin tembok sendiri. Saya sampaikan dia tidak mau. Saya merasa dia zolim dengan saya dan saya sekarang tidak mau bertegur sapa. Saya sedih. Harus bagaimana Pak Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita kalau orang tidak baik kepada kita bukan berarti kita harus tidak baik kepada dia. Kita tetap berbuat baik. Dia saudara adalah saudara. Tidak bisa dibatalkan persaudaraan dengan apapun. Itu persaudaraan nanti satu darah. Tidak bisa dibatalkan, tidak boleh putus. Kembalikan baik sama dia. Soal tembok kenapa dia jual? Ada temboknya jadi satu berdua gitu ya. Ya biarkan saja dulu. Kasih tahu yang bikin tembok ini dulu siapa. Termasuk kepada siapa. Pakai bersamalah dulu nggak apa-apa. Nanti ada rezeki siapa dulu, tembok lagi diatur kemudian. Nah sekarang masih tidak ada bahaya juga kan. Supaya kedap suara kan bisa tambahin apalah situ. Ada waktu kita mesti mengalah. Untuk apa? Mengalah dunia, untuk kemenangan di akhirat. Surga Allah tunggu. Kita cari ridho Allah. Allah senang kita mengalah seperti itu lagi sama saudara lagi. Janganlah hal seperti itu menjadi putus. Baikin saja kembali. Insya Allah teruslah berbuat baik. Nanti Allah beli lagi insya Allah rumah lain yang lebih bagus. Semua itu bisa terjadi, ibu ya. Bisa terjadi ibu atau bapak. Ini Islam yang benar. Maafkan dia. Sudah kembali hubungan family. Tidak menjadi alasan soal itu tembok ini tidak ada. Kita kembali, sabar. Kita dibikin Allah bukan di sini mau pindah ke surga sana. Itu udah pasti kok ke akhirat kita akan berangkat. Dan tinggal tunggu jemputan saja. Ya sudah, maafkan. Yang penting hati ini mengalah. Tidak bisa berbuat baik kalau tidak mengalah. Lapang dada, insya Allah ya Allah berikan aku lagi rumah lain yang lebih besar. Insya Allah. Yakinlah Pak Ibu ya. Insya Allah percayalah. Insya Allah Allah akan beri berkah. Mengalah ya, kembali baik sama saudaranya. Insya Allah. Baik, ini yang terakhir dari Bapak Ahmad di Pancoran. Assalamualaikum Pak Ustadz, kalau seseorang bikin acara resepsi perkawinan tetapi jalanan umum terpaksa ditutup, termasuk dosakah Pak Ustadz bikin susah orang lewat? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ini banyak terjadi. Dia juga butuh perkawinan, tapi jalan umum ditutup. Insya Allah yang akan datang ini bisa lebih baik. Tentunya di perkampungan ya. Pada suatu saat nanti di setiap 3-4 RW itu ada tanah kosong, itu dibikin gedung sederhana lah buat kumpul-kumpul warga, bisa digunakan untuk perkawinan, bisa dipakai untuk apa saja lain keperluan warga itu nanti seharusnya memang ada di setiap kelurahan 2-3 itu seperti itu ya, nggak semua bisa nyewa gedung kan. Nah sementara ini ya warga yang banyak terpaksa mengalah, tapi juga yang mengadakan perkawinan ya ngerti dong waktu ramainya berapa jam, sekian jam saja. Kalau bisa setengah jalan. Jangan mau acara perkawinannya hanya beberapa jam ditutupnya 2 hari 3 hari juga ya juga menyusahkan orang lain.
Jadi orang mesti ngalah untuk Anda mengadakan perkawinan, tapi juga dibatasilah, jangan terlalu lama. Sementara belum ada tempat khusus gitu loh. Lah itu kan ada tanah di mana itu, ada di satu kecamatan di Jakarta ini, tanah bengkok itu. Tanah yang tidak dimiliki siapapun, punya rakyat lah ya. Direbut orang, rebut sana, rebut sini, bikin surat palsu segala macam. Nah itulah kita minta dibikin yang gampang saja, ditutup di atasnya, di bawah tidak ditutup, tidak didindingin yang besar. Nanti kalau bisa buat basket anak-anak, bisa pingpong, tapi di semen bawahnya, atasnya ditutup. Nanti ada keluarga mau kawinan nggak bisa nyewa gedung, bisa pakai itu, hanya tutup dengan seperti itu. Jadi nanti bisa gotong royong tuh RW kalau ada tanah kosong itu dijagalah, jangan dijual dulu. Nah, nanti bisa arisan beli rame-rame untuk gedung bersama, bisa digunakan untuk arisan, bisa digunakan untuk perkawinan. Begitu. Yang akan datang itu gotong royong kita semua ramai-ramai. Ya, hidup bersama dalam kesolehan, hidup bersama dalam kasih, dalam tolong menolong. Itulah mazhab Islam yang benar yang begitu. Mudah-mudahan kita bisa dan Allah akan beri berkah, insya Allah. Baik, terima kasih untuk Hendra, Umi, dan juga hamba Allah yang lain yang tidak menyebutkan nama serta Bapak Bambang Santoso. Kita kehabisan waktu sehingga mohon maaf pertanyaan Anda tidak bisa dijawab. Ustadz, kita rangkum bahasan sore hari ini.